Selamat pagi Bapak Ibu penguji ujian kinerja Angkatan 3 Kampus Universitas Khairun Ternate. Perkenalkan, nama saya Odensia Jedia SPD. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 Kampus Universitas Khairun Ternate. Pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri Labuan Bajo 1, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Materi saya hari ini adalah tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 6. Saksikan video pembelajaran berikut ini.
memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, apakah pada hari ini ada anak-anak yang tidak datang sekolah? Iya. Oke, bagus. Terima kasih. Ternyata pada hari ini anak-anak semuanya hadir ya? Iya. Oke, baik. Anak-anak, sekarang mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk itu saya minta kepada anak-anak untuk berdiri. Silakan berdiri. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk anak-anak. Sebelum itu saya ingatkan kepada anak-anak semua agar kita harus disiplin. Ingat anak-anak, disiplin adalah kunci utama kita untuk mencapai kesuksesan. Kalau kita tidak disiplin, belum tentu cita-cita kita akan tercapai. Oleh karena itu kita harus selalu bersikap disiplin. Oke. Anak-anak, kita lanjut ke materi. Ibu mau tanyakan, apakah anak-anak masih ingat dengan pelajaran kita kali lalu? Masih. Oke, yang ingat silakan. Kali lalu kira-kira kita itu membahas tentang apa? Coba yang tahu angkat tangan, anak Ina. Tentang sumber energi matahari. Tentang sumber energi yaitu matahari. Bagus sekali anak Ina. Tepuk tangan dulu untuk anak Ina. Oke, terima kasih. Anak Ina sudah mengatakan bahwa salah satu sumber energi itu adalah matahari. Ya, ibu ingin tanyakan, kira-kira mungkin ada di antara kita ini yang sudah mengetahui kira-kira apa manfaat dari energi matahari itu? Coba yang bisa angkat tangan. Malika, Sebagai sumber energi alternatif. sebagai sumber energi alternatif, tepuk tangan untuk dia. Oke, bagus. Yang berikut mungkin ada teman lain. Selain sebagai sumber energi alternatif yang lain, ya anak Zain. Oke, bagi para nelayan untuk menjemur ikan, bagus. Ternyata anak-anak sudah mengetahui apa manfaat dari energi matahari. Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak, sekarang silakan kamu sama-sama mengamati materi yang ada di dalam. Jadi hari ini kita akan membahas materi pembelajaran di tema 2, subtema 2 tentang selalu berhemat energi, subtema 1 tentang sumber energi pelajaran 6. Jadi itu adalah materi yang kita bahas pada hari ini. Adapun tujuan dari membahas materi pada tema 2, subtema 2 pembelajaran 6 ini, yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual dengan percaya diri. Dan yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Jadi itu adalah tujuan mengapa kita membahas materi ini pada hari ini. Sudah bisa paham anak-anak? Sudah. Oke, bagus sekali. Sekarang silakan anak-anak amati gambar di dalam. Ya. Yang berikut marilah kita amati sama-sama gambar yang ada di dalam. Coba lihat ke sini semua anak-anak. Sudah lihat gambarnya? Sudah. Oke, bagus. Anak-anak, apakah yang ada di dalam? Coba satu orang yang Ceril. Ini gambar apa, Ceril? Bagus sekali. Ada orang yang sedang mengendarai sepeda motor. Selain sepeda motor, kira-kira apa lagi di situ ya anak-anak? Motor dan mobil sedang berkendara di jalan raya. Motor dan mobil sedang berjalan di jalan raya. Bagus sekali. Ya, itu adalah gambar
Gagasan pendukung adalah gagasan yang berfungsi mendukung gagasan pokok. Ya, memang itu dia punya pengertian dari gagasan pendukung. Nah, anak-anak, dari materi kita hari ini tadi yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks visual. Nah, ada beberapa langkah untuk bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, kita lihat di dalam, perhatikan baik-baik di dalam. Ada beberapa langkah untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Langkah yang pertama adalah perhatikan teks visual dengan cermat. Yang kedua, daftar hal-hal yang penting yang telah diperoleh dari teks visual yang sudah kamu amati. Itu yang kedua. Yang ketiga, inti dari hal-hal yang penting itu dijadikan sebagai gagasan pokok. Dan yang keempat, berdasarkan gagasan pokok, kita bisa kembangkan menjadi paragraf yang memuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bisa paham sampai di sini anak-anak? Bisa. Bisa paham? Bisa. Ya, bisa. Nah, sekarang perhatikan di dalam. Berikut ini adalah bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan energi minyak bumi. Sekarang saya minta coba perhatikan sama-sama teks di dalam. Baca dalam hati teks di dalam tentang bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan minyak bumi. Silahkan dibaca, baca dalam hati. Sudah baca anak-anak? Ada beberapa bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan energi minyak bumi. Nah, sebelumnya saya ingin tanyakan, apakah anak-anak sudah pernah mendengar kata hak dan pernah mendengar kata kewajiban? Sudah pernah? Bagus sekali. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari hak itu? Ini dulu, ya, silakan.
merupakan sesuatu yang harus kita patuhi dan laksanakan. Oke, sesuatu yang harus kita patuhi dan kita laksanakan. Oke, sekarang silakan ngamati gambar di dalam. Amati gambar di dalam. Sudah lihat anak-anak? Sudah. Oke, bagus. Ini adalah contoh kewajiban kita dalam memanfaatkan minyak bumi. Ingat anak-anak, bahwa kita itu tidak hanya menuntut hak, tetapi kita juga harus melaksanakan kewajiban. Jadi dua-duanya harus seimbang. Oke. Lihat di gambar ini adalah kewajiban kita memanfaatkan energi minyak bumi, penggunaan energi bumi. Kemudian cara menghemat, ada cara menghemat penggunaan energi minyak bumi itu. Yang pertama kira-kira apa anak-anak? Bagaimanakah cara memanfaatkan energi minyak bumi secara bijak? Silakan. Naik angkot. Oke, naik angkot daripada kendaraan pribadi, naik kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Itu juga adalah salah satu contoh pemanfaatan energi minyak bumi secara bijak. Oke, yang lain kan? Besar sedikit, suaranya harus besar sedikit. Bagus, menaiki sepeda atau berjalan kaki untuk jalan yang dekat, untuk jarak tempuh yang dekat. Jadi tidak menggunakan kendaraan atau tidak menggunakan kendaraan pribadi atau tidak harus menggunakan sepeda motor yang menggunakan bensin. Tetapi kita hanya boleh atau bisa juga menggunakan jalan kaki saja untuk jarak yang dekat. Oke. Selain itu apa lagi? Apa lagi sayang? Ya silakan. Mematikan kompor jika tidak digunakan. Mematikan kompor ketika selesai digunakan. Itu juga adalah cara memanfaatkan energi minyak bumi secara bijak. Itu semua adalah contoh memanfaatkan energi minyak bumi secara bijak. Baik anak-anak, saatnya sekarang ibu minta kalian untuk duduk dalam kelompok seperti kelompok hari lalu yang sudah ibu bagikan. Yang kelompok mawar silahkan bergabung dengan teman di kelompok mawar, dan yang kelompok melati silahkan bergabung dengan teman yang ada di kelompok melati. Ya, silahkan duduk dalam kelompok anak-anak. Dan sekarang ibu membagikan lembar kerja yang harus kamu kerjakan sebentar. Melati, dan ini untuk kelompok mawar. Bagus ya. Sebelum kamu kerjakan LKPD yang sudah ibu bagikan, ibu perlu ingatkan. Yang pertama, harus diskusikan bersama di dalam kelompok. Untuk menyelesaikan soal, diskusikan bersama di dalam kelompok. Dan yang kedua, perhatikan petunjuk penyelesaian soal. Bisa paham anak-anak? Bisa. Bisa paham? Bisa. Sekarang saya berikan waktu selama 5 menit untuk menyelesaikan soal tersebut. Silakan. Silakan. Ya, silakan diskusikan ya. Kalau ada hal-hal yang tidak mengerti, silakan sampaikan kepada ibu guru. Kalau ada hal yang tidak dimengerti, silakan sampaikan kepada ibu. Ya, bagus. Di situ anak-anak perhatikan, di situ jangan lupa, di situ ada soal menyuruh atau meminta kita untuk membuat salah satu gambar, mengajak orang untuk menghemat energi minyak bumi. Di situ ada soal, nanti kamu lihat itu di soal nomor 7. Buatlah gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak bumi. Jadi anak-anak silakan gambar juga nanti di LKPD itu, di lembaran yang sudah disiapkan untuk menjawab soal. Gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat energi minyak bumi. Sudah nomor berapa saya? Oh ya, sudah nomor 4. Bagus. Kamu punya? Bagaimana kerjanya? Ya, bagus. Silakan diselesaikan.
depan kelas. Ya, kepada kelompok 1 saya persilakan untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok Melampi. Silakan. Berbagai macam kendaraan Yang lain silahkan mendengarkan jawaban yang disampaikan oleh Anak Clara dan nanti ditanggapi. kendaraan roda 4 yang hendak mengisi solar atau bensin di Pertamina. Terdapat bensin, solar, salin, pertamax, dan lain-lain. 3. Paragraf yang memuat gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan gambar. Minyak bumi adalah sumber energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Minyak bumi seperti bensin, solar, pertalite, pertamax digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Tanpa minyak bumi, kendaraan tersebut tidak dapat difungsikan. Warga masyarakat biasanya mendapatkan minyak bumi tersebut di Pertamina. Minyak bumi Oke. Ini silakan tunjuk gambar yang sudah dibuat dan ditunjuk kepada teman-teman. Ya. Anak Clara, kira-kira gambar itu gambar apa yang kamu lihat di situ? Teman-teman, coba lihat ini. Clara, silakan kamu jelaskan gambar yang sudah kamu buat itu. Di ini situ. adalah gambar mobil dan bis sedang berjalan di jalan raya. Oke, terus mana yang menunjukkan ajakan menghemat energi minyak bumi? Iya, bagus. Ada tulisannya di sini anak-anak. Coba lihat. Di sini dia tulis, "Ayo hemat energi." Ya, kata-kata ini menunjukkan, kalimat ini menunjukkan, ini adalah gambar mengajak orang untuk menghemat penggunaan energi minyak bumi. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok bawah. Silakan kembali ke tempat duduk. Sekarang ibu mau tanyakan, apakah anak-anak sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini? Oke, bagus sekali. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, apakah betul kamu sudah menguasai materi hari ini? Sekarang ibu bagikan soal dikerjakan secara mandiri. Soal ini adalah soal evaluasi akhir. Untuk mengetahui betul tidakkah Anda menguasai materi yang ibu sudah berikan hari ini. Oke, nanti soalnya dikerjakan secara mandiri, tidak boleh bekerja dengan teman. LKPD saja yang dikerjakan dalam kelompok, sedangkan tugas yang ini dikerjakan secara mandiri. Ya. Sekarang silakan kerja soalnya, dibagikan. Silakan kerja. Ini soalnya dan kerjakan di halaman belakang. Ada halaman belakangnya itu untuk menulis jawaban dari anak-anak, Ya. Silakan dikerjakan. Baca soal baik-baik, kemudian kerjakan jawabannya. Ya. Silakan duduk ke sini ya. Oke. Jalan sedikit duduknya supaya kamu tidak mampu menit nanti menyelesaikan soal. Ke sini. Ya, di situ kok. Ya, anak cewek ke sini. Silakan kerjakan soal itu sudah. Tulis jawabannya di halaman belakang itu, silakan kerjakan. Silakan. Selesai? Sudah selesai? Sudah. Baik. Sekarang karena sudah selesai semua pekerjaannya, ibu kumpulkan pekerjaannya, nanti baru ibu periksa jawabannya, ya. Oke, bagus. Silakan. Ya. Oke. Terima kasih karena kamu sudah menyelesaikan soal-soalnya. Sekarang dengarkan ibu baik-baik. Sekarang anak-anak tolong dengar ke sini. Hal-hal yang penting atau poin-poin penting yang kita pelajari pada hari ini tadi adalah yaitu tentang bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual dengan tepat. Masih ingat tadi cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Masih. Dari teks visual? Oke, ada langkah-langkah tadi itu, ada 3 langkah tadi. Kemudian
Kesehatan adalah kunci utama kehidupan kita. Bisa paham anak-anak? Bisa. Baik, sekarang saya minta kepada anak Ina untuk mengakhiri kegiatan